Halo teman-teman, semoga semuanya sehat selalu, menemani teman-teman yang sedang bekerja dari rumah. Di sini saya akan berbagi sedikit tentang hacking Adobe ColdFusion 8. Walaupun ini adalah aplikasi yang lama, namun tidak ada salahnya kita belajar bagaimana cara untuk melakukan exploit pada Adobe ColdFusion ini. Oke, kita jelaskan dulu ya. Nah, apa itu ColdFusion? ColdFusion itu adalah, mungkin saya nggak tahu ya sebutnya ColdFusion apa ColdFusion, tapi kayaknya enakan ColdFusion aja deh. Ya, ColdFusion itu adalah web application server. Nah, beda ya antara web server dengan web application server. Kalau web server secara umumnya, kalau kita mau bahas nih antara perbedaan web server dengan web application server, itu akan sangat panjang pembahasannya. Cuman bisa dilihat kesimpulan bahwa web server adalah sebuah server yang dia bertanggung jawab untuk melayani file-file statik seperti HTML, CSS, nah seperti itu. Nah, kalau web application server itu lebih kepada dia bertanggung jawab untuk melakukan generate mengenerate halaman-halaman yang dinamis. Mungkin teman-teman tahu bahasa pemrograman PHP, kemudian JSP, Java Servlet Page kalau nggak salah ya. Nah, itu semuanya dia mengeksekusi kode yang dijalankan di sisi server, seperti itu ya. Saya ulangi lagi, jadi web server itu bertugas untuk file-file statik seperti HTML, CSS, dia yang mengatur semua itu. Dan kemudian web application server bertanggung jawab untuk melakukan generate konten di sisi server. ColdFusion ini juga adalah bahasa pemrograman. Nama bahasa pemrogramannya yaitu ColdFusion Markup Language. Jadi dia juga sebagai web application server, dia juga sebagai bahasa pemrogramannya. Dirilis pada tahun 95. Sangat lama. Nah, pada awalnya itu dikembangkan oleh Lair Corporation. Selanjutnya dibeli oleh Macromedia dan lalu dibeli oleh Adobe. Pada saat dibeli oleh Adobe meluncurkan versi Adobe ColdFusion 8. Nah, jadi ColdFusion 8 ini cuman ada di Adobe gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada. Jadi pada saat Adobe membeli dari Macromedia, muncullah ini Adobe ColdFusion 8. ColdFusion 8. Oke. Nah, ini kita bahas celah keamanan yang pertama dari ColdFusion-nya ya. Yang pertama yaitu directory traversal. Directory traversal disebut juga path traversal, adalah celah keamanan di mana attacker itu bisa membaca file-file yang berada di sisi server di backend. Nah, contohnya itu seperti file config, file konfigurasi database, dan data-data sensitif lainnya. Di sini contoh di bawah ya, di mana bug ini CVE 2010-2861, artinya ini sudah lama, tahun 2010. Itu di sini kita bisa membaca password dari ColdFusion 8 ini. Nah, selanjutnya adalah bug yang kedua, itu arbitrary file upload. Arbitrary file upload itu, kalau kata arbitrary sendiri, kalau kita cari di Google itu bahasa Indonesianya sewenang-wenang. Tapi saya lebih mempermudah, kalau arbitrary file upload itu adalah kita bisa mengupload file ke server target sesuka hati kita gitu. Tidak ada batasan apapun kecuali dari adminnya pakai sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk mengupload file. Oke, cukup sampai di sini. Kita nggak usah banyak-banyak materi, kita langsung saja praktek ya. Nah, di sini adalah referensi yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah Adobe ColdFusion 8, halaman adminnya.
Jika kita mencari melalui search exploit CodeFusion 8, maka akan muncul beberapa exploit yang bisa kita gunakan. Di sini ada CodeFusion directory traversal, arbitrary file upload, dan lain-lain. Kita cari aja. Biasanya saya nyari di Google. Ini adalah mesin hack the box ya, Arctic. Kita akan coba exploit CodeFusion 8. Ini. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, CVE 2010-2861. Di sini ada bug directory traversal pada parameter lokal di file enter.cfm. Ya, untuk diketahui, CFML yang tadi kita bahas itu dia dijalankan di web server dengan format .cfm. Biasa kan kalau php.php. Nah, di sini karena dia pakai CodeFusion jadi .cfm. Nah, di sini lengkap ya. Tapi kita tidak perlu memakai script Python ini, kita langsung coba aja. Nah, biasanya Adobe CodeFusion itu menggunakan directory ini, CFIDE. Sama kan seperti ini, CFIDE administrator. Kita langsung coba aja. Jadi ini fungsinya untuk membaca password admin. Kita coba di tab baru aja. Di sini kita berhasil menjalankan exploit directory traversal untuk membaca password, dan di sini muncul passwordnya. Namun sepertinya ini bukan passwordnya ya, karena kalau kita coba login, kita tunggu, kita catat aja di sini. Kita mendapatkan hasil password di Kali Linux 2020. Apakah masih ada hash identifier ya? Masih ada. Kita cek dulu ya. Ini tipenya apa? Sepertinya hash. Di sini dikatakan bahwa kita belum masukkan dulu. Nah, possible-nya yaitu SHA-1. Ini bisa juga kita crack ya. Kalau ini SHA-1, kita bisa crack passwordnya, cuman butuh waktu lama. Nah, saya pernah membaca sebuah blog, nanti saya sebutkan referensinya di bawah, bahwa kita bisa login dengan cara memasukkan hasil hash dari password ini. Nah, bagaimana caranya? Ini kan kita coba login dulu, apakah bisa pakai yang tadi. Karena secara default username-nya itu admin. Jadi kita tinggal masukin passwordnya aja. Ya, di sini gagal ya, karena passwordnya salah. Nah, seperti saya yang bilang tadi, kita bisa login di mana ada bug di sisi client side-nya. Kita bisa generate password yang asli atau hashnya untuk bisa login. Kalau kita lihat source code-nya, pakai view page source, bisa, kurang di refresh aja. Di sini ada apakah ada? Nah, di sini ada script yang bernama shh1.js. Tutup dulu bobsnya. Kita lihat ini isinya apa. Nah, bugnya itu ada di sini.
Nah, mungkin sulit bacanya ya. Nah, menggunakan referensi yang tadi, kita bisa lihat di sini Hexal ABC. Oke, menggunakan exploit yang referensi yang tadi, kita di sini kita pakai referensi jumpes jam ISP jam. Ya, di sini. Nah, ada ini bloknya yang saya bilang tadi bahwa kita bisa melakukan generate password dengan cara seperti menggunakan hex HIMAC SAA1. Sama di sini ada ya, hex HIMAC SA1. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal memasukkan kode ini. Nah, yang pertama syaratnya adalah kita masukkan dulu password hash SH1-nya di sini. Oke. Kemudian jangan lupa kita pakai Burp Suite untuk melakukan tempering data. Nah, sini kan passwordnya salah nih, tapi kita bisa generate password hashnya. Caranya yaitu tinggal masukin di konsolnya yang tadi. Nah, ini kita masukkan di sini. Nah, kita masukkan JavaScript alert untuk menampilkan hash passwordnya, kemudian hex HIMAC1 untuk generate passwordnya. Kemudian dia akan mengambil salt value di login form dan akan mengambil cf admin password value. Artinya nanti saltnya itu akan digabungkan dengan cf admin password di sini. Jadi cf admin password itu yang di sini ya, yang sekarang ini. Oke, kita coba enter dulu. Nah, muncul di sini hasil dari hash antara salt dan cf admin password. Ini bukanlah password sebenarnya, tapi ada bug juga di mana kita bisa login di sini. Nah, tinggal kita pakai intercept, kemudian login. Sini kita masukkan passwordnya, kemudian JavaScript, akan muncul hash baru lagi. Kita copy, kemudian kita pakai untuk login, sudah di intercept. Nah, di sini kita ganti passwordnya sama yang hasil kita hash baru tadi. Nah, kita sekarang coba forward hasilnya seperti apa. Gagal ya, kita coba lagi. Kita masukkan passwordnya, kemudian hashnya. Kita intercept lagi, forward. Nah, di sini berhasil ya. Kita bisa login ke dalam halaman adminnya. Kita tunggu.
Ya, kita sudah berhasil masuk ke halaman admin dengan menggunakan hash tadi ya. Menggunakan hash HIMAX HSA1 yang gabungan dari perhitungannya dari salt dan CF admin passwordnya. Nah, kita sudah masuk nih. Terus mau ngapain gitu kan? Kalau biasanya sih yang pasti kita kalau sudah masuk kita harus cari di mana kita bisa upload shell. Nah, supaya kita bisa melihat isi dalam dari servernya itu. Di sini juga ada celah keamanan di mana kita bisa mengupload filenya itu. Tapi kita harus tahu dulu di mana kita harus mengupload. Jadi syarat upload shell di ColdFusion itu kita harus tahu dulu path uploadnya di mana. Kemudian yang kedua, menjalankan file dengan format CFM, artinya shellnya itu harus dalam format CFM karena di sini semuanya pakai CFM kan. Nah, yang pertama untuk mencari tahu path uploadnya di mana, di sini ada namanya mapping. Coba kita lihat dulu ya, mapping ini. Nah, di sini kita mendapatkan info directory path. Ya. Di sini ada karena dia pakai Windows, ada directory drive C, directory ColdFusion 8, www.root save IDE. Nah, kita sudah dapat nih path untuk upload shellnya. Sekarang bagaimana cara kita upload shellnya? Itu ada di debugging and logging kalau nggak salah. Ya, di sini ada menu schedule task. Ini kita simpan juga ya, siapa tahu yang di atas nggak bisa. Ya, di sini kita sudah masuk ke halaman debugging and logging schedule task. Apa itu schedule task? Di sini dijelaskan can create static web page from dynamic data source. Artinya kita bisa membuat sebuah halaman website, halaman web dari data dinamis. Artinya kita bisa mengambil sebuah data dari website orang lain gitu loh. Untuk di sini dibuat web page-nya. Sekarang kita coba aja schedule new task. Nah, sebelum itu kita harus buat shell-nya dulu ya. Oh ya, saya lupa di sini bukan hanya CFM, tapi juga bisa .jsp. Nah, JSP itu lebih mudah buatnya karena nanti kita bisa buat di MSF Venom. Oke, di sini tadi oke. Ada task name di sini. Kita coba aja backdoor misalkan. Nah, di sini yang saya maksud tadi di sini. Kita bisa ngambil shell-nya lewat website di luar daripada ColdFusion ini. Tapi sebelumnya kita buat dulu shell-nya pakai MS Venom. Kemudian pilotnya Java JSP reverse JSP shell reverse TCP. Kemudian kita isi lhost, ini server yang akan kita
buat kita cek berapa IP saya, 10 10 14 35. Kemudian port, karena kita akan membuat reverse shell, port berapa nanti yang akan dihubungi oleh target. Selanjutnya adalah formatnya raw aja dengan nama shell.jsp. Kita tes ya. Oke, berhasil dibuat dengan nama shell.jsp. Selanjutnya kita membuat web server, di mana nanti ColdFusion akan menghubungi server kita. Bisa menggunakan Python, simple http server. Oke, server sudah berjalan. Terus kita ambil filenya di sini. Jadi kan shell.jsp. Di server kita tadi ada shell.jsp ini. Nah, sekarang kita download melalui URL di ColdFusion. Jangan lupa untuk dicentang ini save output to file, karena hasil output dari URL ini akan disimpan ke file. Tadi kita sudah catat ya. Tadi saya tak hapus. Ini nanti namanya itu bisa shell.cfm atau shell.jsp. Nah, di sini kita kasih nama shell.jsp. Jadi hasil dari download dari server kita ke ColdFusion akan disimpan di folder cfid dengan nama shell.jsp. Oke, kalau sudah semua kita simpan. Oke, setelah membuat sebuah task, kita jalankan task yang kita buat tadi supaya ColdFusion ini mendownload shell kita. Tinggal jalankan, klik di sini. Oke, menunggu ya. Sambil kita cek apakah ada respon atau ada request yang masuk. Oke, di sini berhasil. Shell.jsp berhasil didownload oleh server ColdFusion. Tapi sebelum itu kita harus listening dulu. Pakai encat nc min lvp 4. Tadi berapa portnya? 446. Oke, selanjutnya kita jalankan shell.jsp ini apakah berhasil. Ya, kita berhasil mendapatkan reverse shell. Bukan ls ya, dir, untuk list karena pakai Windows. Bisa nggak di sini who am I? Oh ya, bisa. Di sini username-nya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya. Setidaknya kita belajar bagaimana cara untuk melakukan eksploitasi pada ColdFusion. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.